Namanya hubungan pria dan wanita itu ada tahapan, ada level, ada tujuan yang hendak dicapai. Mulainya kapan dan apa puncaknya? Mulainya bisa dari PDKT ataupun perjumpaan dan berlanjut hubungan yang mengalir begitu saja. Dari sana tercipta kedekatan dan dari kedekatan akhirnya sampai ke puncak, yakni komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah level hubungan di mana dua orang memutuskan untuk tetap ada bersama-sama, mengikatkan diri dalam suatu ikatan yang jelas dan bermakna. Entah itu dalam bentuk kita itu pacaran atau kita akan menikah di bulan Syawal. Maka, jika kamu merasa bahwa hubunganmu sudah harus pada level komitmen, selayaknya kamu ngomong, meminta atau menanyakan. Misalnya, kita sudah jalan cukup lama. Bagaimana kau memaknai hubungan kita? Atau di level yang lebih tinggi. Kalau pria pada wanita mestinya bilang, maukah kau menjadi ibu bagi anak-anakku? Kurasa sudah saatnya melamarmu. Jika wanita kepada pria, kapan kau akan menikahiku? Merasa digantung, ada dalam hubungan yang tidak jelas apa dan kemana, bisa terjadi saat kau merasa mestinya sudah ada komitmen, tapi tak ada pembicaraan tentangnya. Mengapa? Sebab gak ada yang nanya, gak ada yang meminta. Bisa salah satunya atau keduanya hanya saling menunggu. Apa sebabnya? Sebabnya bisa saja gengsi. Misalnya, kalau aku menanyakan atau meminta dinikahi, nanti dikira aku yang ngebet. Nanti dia nganggap aku sudah cinta mati. Dan itu bikin dia besar kepala, bikin dia seenaknya, merasa aman. Nah, perasaan begitu itu bisa jadi ada benarnya. Sebab kamu tidak tahu kadar cintanya kepadamu itu seberapa. Sedangkan di level ini, kadar tertinggi dari cinta itu yang bisa jadi ukuran bukan seberapa besar perhatiannya padamu, tapi komitmen, dan itu yang belum ada. Selain gengsi, juga karena takut membayangkan jawabannya. Bagaimana kalau ternyata selama ini di matanya aku ini hanya sekedar teman, padahal aku sudah amat sangat mencintainya. Bagaimana kalau ternyata dia bahkan tak terpikirkan sama sekali tentang nikah, padahal aku, orang tuaku, mbahku mendesak segera lamaran. Jika setelah nanya atau meminta, ternyata selama ini di matanya kau sekedar teman dan bukan yang dicintai. Bila ia bahkan tak terpikirkan tentang nikah dan sebatas pacaran saja, itu bisa saja mengganggu hubungan yang selama ini dinikmati dengan adem ayem. Itu bisa menakutkan. Tapi yang penting untuk dimengerti, misalnya dengan jawaban kamu itu sekedar teman dan bukan orang yang dicintai, atau kamu sebatas pacar dan bukan calon istri atau calon suami, akan menjadi jelas di matanya kamu sebagai apa. Nah, di sini bukan lagi soal rasa cinta, rasa gengsi dan rasa takut, tapi sudah perkara peran dan kadar. Status atau posisi yang jelas itu menentukan peran dan kadar. Itu urusannya tentang apa yang kau mesti perbuat dan seberapa kadarnya. Di situ pentingnya. Jika tak jelas, kau akan bingung bertindak sebagai apa dan seberapa. Atau bisa salah peran, salah takaran. Efeknya bisa susah, rumit, complicated. Peran misalnya. Peran sebagai pacar dan sebagai teman itu beda. Sebagai pacar, ya nelpon, nanyain kabar, memberi perhatian, ungkapan cinta, rindu, jalan, makan, bersuka cita berdua saja. Tapi sebatas teman, ya sesempatnya, seperlunya, sesuai kondisi, sebatas kemampuan. Sedangkan kadar perhatian pada pacar itu beda dengan kadar perhatian pada yang sebatas teman. Kalau pacarmu terbaring di rumah sakit, kau yang tungguin. Kalau teman yang sakit, kau hanya menjenguk saja. Jika perhatian, sikap, dan tindakanmu padanya menyerupai peran dan kadar orang pacaran, sementara dia hanya menganggapmu sebatas teman, kau yang akan pelan-pelan bakal kecewa, sakit, menggali kuburmu sendiri.
Jika perhatian, sikap, dan tindakanmu padanya menyamai peran dan kadar calon istri, sementara dia hanya menganggapmu sebatas pacar, nggak ada pikiran soal nikah, kau yang pelan-pelan akan menuai bukan saja rasa sakit, tapi bisa jadi kerugian dalam banyak hal. Nah, apa yang saya sampaikan ini hanya jenis paling awal dan sederhana dari hubungan yang ngambang, nggak jelas. Di video selanjutnya, saya akan bahas jenis yang lain dalam beragam kasus dari berbagai konteks dan bersifat kompleks secara mendetail dan solutif. Terima kasih, semoga hari-hari kalian menyenangkan.